Halo teman-teman semua, berjumpa dengan saya Jeffrey Randi Narado. Dalam video kali ini saya akan membahas sedikit tentang Open System Interconnection atau yang biasa kita sebut dengan OSI. Mungkin dari teman-teman semua bertanya, apa sih itu OSI? Apa sajakah bagian-bagian yang ada pada OSI? Atau apa sajakah fungsi-fungsi yang terdapat pada OSI tersebut? Oke, untuk mengetahui apa sih itu OSI, apakah fungsinya dan segala macamnya, mari kita bahas secara bersama-sama pada video kali ini. Model Open System Interconnection atau OSI diciptakan oleh International Organization for Standardization pada tahun 1977 di Eropa yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Standar ini dikembangkan untuk industri komputer agar komputer dapat berkomunikasi secara efisien. Model OSI menyediakan secara konseptual kerangka kerja untuk komunikasi antar komputer, tetapi model ini bukan merupakan metode komunikasi. Sebenarnya komunikasi dapat terjadi menggunakan protokol komunikasi. Di dalam konteks jaringan data, sebuah protokol adalah suatu aturan formal dan kesepakatan yang menentukan bagaimana komputer bertukar informasi melalui sebuah media jaringan. Protokol LAN atau Local Area Network beroperasi pada lapisan fisik dan data link dari model OSI serta mendefinisikan komunikasi dari macam-macam media LAN. Sementara protokol WAN atau Wide Area Network beroperasi pada ketiga lapisan terbawah dari model OSI dan mendefinisikan dari macam-macam Wide Area Network. Akhirnya, protokol jaringan terdiri dari berbagai protokol dari lapisan teratas yang ada dalam sederetan protokol. Oke, selanjutnya kita masuk ke 7 layer Open System Interconnection. Yang pertama adalah physical layer, yang kedua ada data link, yang ketiga ada network, yang keempat ada transport, yang kelima session, yang keenam presentation, dan yang ketujuh adalah application. Yang pertama, kita masuk ke physical layer. Lapisan pertama dalam model referensi jaringan OSI, atau lapisan ini merupakan lapisan terendah dari 7 lapis lainnya. Lapisan ini mendefinisikan antarmuka dan mekanisme untuk meletakkan bit-bit data di atas media jaringan seperti kabel, radio, atau cahaya. Selain itu, lapisan ini juga mendefinisikan tegangan listrik, arus listrik, modulasi, sinkronisasi antar bit, pengaktifan koneksi dan pemutusannya, dan beberapa karakteristik kelistrikan untuk media transmisi, seperti halnya kabel UTP atau STP, kabel koaksial, atau kabel fiber optik. Protokol-protokol pada level fisikal mencakup IEEE 802.3, RS-232C, dan X21, repeater, transceiver, kartu jaringan atau network interface card, dan pengkabelan beroperasi di dalam lapisan ini. Yang kedua adalah data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan yang akan melakukan transmisi data antara perangkat-perangkat jaringan yang saling berdekatan di dalam sebuah wide area network atau antara node di dalam sebuah segmen local area network yang sama. Lapisan ini bertanggung jawab dalam membuat frame, flow control, koreksi kesalahan, dan pentransmisian ulang terhadap frame yang dianggap gagal. MAC address juga diimplementasikan di dalam lapisan ini. Selain itu, beberapa perangkat seperti network interface card, switch layer 2, serta bridge jaringan juga beroperasi di network layer yang mendefinisikan akhir pengiriman paket data di mana komputer mengidentifikasi logical address seperti IP address dan meneruskan untuk siapa pengiriman paket data. Layer ini juga mendefinisikan fragmentasi dari sebuah paket dengan ukuran unit yang lebih kecil. Router adalah contoh yang tepat dari definisi layer ini. Lapisan ini menyediakan teknologi switching dan routing, membuat jalur logis untuk transmisi data dari node ke node. Routing dan forwarding adalah fungsi dari lapisan ini, serta pengalamatan, internet error handling, controlling congestion, dan sekuensi paket.